Perkenalkan, nama saya Nur Alifa Silmina Fauzia dari Prodi PGSD semester 2 Salut Cilamaya UP PJJ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 landasan utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti yang ada dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Ontologi mengkaji apa yang menjadi objek ilmu, yaitu segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat nyata maupun yang mungkin ada, fisik maupun non-fisik. Dalam kajiannya, ontologi tidak hanya membahas keberadaan benda secara fisik, tetapi juga mencangkup ide, nilai, pikiran, dan konsep abstrak. Pemahaman ontologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki pengaruh dalam kehidupan praktis, termasuk dalam bidang pendidikan. Cara pandang terhadap hakikat manusia akan mempengaruhi proses pembelajaran yang diterapkan. Jika peserta didik dipandang sebagai objek pasif, maka pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Nah, sebaliknya, jika peserta didik dipahami sebagai subjek aktif yang memiliki potensi dan kemampuan serta kreativitas, maka pembelajarannya lebih partisipatif dan bermakna. Tersebut tercermin dalam penerapan kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Merdeka di Indonesia beranggapan bahwa peserta didik memiliki kebebasan dan potensi untuk berkembang sesuai kemampuannya. Dengan demikian, ontologis tidak hanya menjadi kajian abstrak dalam filsafat, tetapi juga berperan penting dalam membentuk cara pandang terhadap ilmu, realitas, dan praktik kehidupan, termasuk dalam menciptakan pendidikan yang lebih humanis dan bermakna. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu ilmu dapat diuji. Dalam epistemologi, ilmu yang diperoleh tidak boleh sembarangan, melainkan melalui proses yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam memperoleh ilmu digunakan metode ilmiah, yaitu prosedur yang sistematis untuk menghasilkan pengetahuan yang valid. Metode ini merupakan perpaduan antara penalaran logis, penyusunan hipotesis, dan pembuktian empiris. Tahap-tahapnya melalui sebagai berikut, seperti yang dijelaskan pada slide berikut ini. Nah, dalam epistemologi juga keberadaan ilmu diuji melalui beberapa teori kebenaran. Apa saja beberapa teori tersebut? Yaitu sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, epistemologi menjelaskan bahwa ilmu diperoleh melalui proses berpikir yang logis dan pengalaman empiris dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Kebenaran ilmu kemudian diuji melalui berbagai teori kebenaran agar pengetahuan yang dihasilkan bersifat objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi dalam filsafat ilmu membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara praktis, ilmu membantu manusia mempermudah pekerjaan, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan teknologi. Dalam aksiologi, yaitu ilmu harus digunakan berdasarkan etika dan moral. Penggunaan ilmu perlu mempertimbangkan nilai baik dan buruk agar tidak merugikan bagi manusia maupun lingkungannya. Oleh karena itu, setiap perkembangan ilmu dan teknologi harus disertai tanggung jawab sosial serta sikap bijaksana dalam penerapannya. Nah, Tujuan penggunaan ilmu adalah untuk menciptakan kebaikan dan kemajuan bagi kehidupan manusia. Ilmu digunakan untuk memecahkan
berbagai masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, ilmu juga bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Hanya aksiologi ilmu menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus memiliki nilai manfaat, digunakan secara etis, dan diarahkan untuk tujuan yang baik bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, ilmu tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga alat untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan peradaban secara bertanggung jawab. Nah, sekarang kita bahas tentang keterkaitan ketiga hal tersebut dalam filsafat ilmu. Kaitan ketiganya sebagai landasan filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki keterkaitan yang sangat erat sebagai landasan utama filsafat ilmu. Ketiganya saling melengkapi dalam menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan, mulai dari apa yang dikaji, bagaimana ilmu diperoleh, dan hingga untuk apa ilmu digunakan. Ontologi sendiri menjadi dasar dalam menentukan objek kajian ilmu, yaitu tentang apa yang sebenarnya dan tentang apa yang sebenarnya ada dan dapat dipelajari. Ontologi membantu manusia memahami hakikat realitas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dan selanjutnya, epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut. Epistemologi membahas sumber pengetahuan, metode ilmiah, serta cara menguji kebenaran ilmu agar pengetahuan bersifat logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ontologi menjawab apa yang dikaji, maka epistemologi menjawab bagaimana cara mengetahuinya. Kemudian aksiologi berperan dalam menemukan tujuan dan nilai penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan. Nah, keterkaitan ketiganya dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ontologi menentukan objek ilmu, epistemologi menentukan cara memperoleh ilmu, dan aksiologi menentukan arah serta manfaat penggunaan ilmu tersebut. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar untuk memperoleh kebenaran. Dan tanpa aksiologi, ilmu dapat kehilangan ilmuwan dan berpotensi disalahgunakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.